Halo semua, saya Salma Nabila Aswinda dengan NIM 191910501032 dari kelas B PWK UNED. Saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar geologi lingkungan dan geologi permukaan tanah. Mari simak videonya. Nah, jadi pembahasan kita yang pertama yaitu konsep dasar geologi lingkungan. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, geologi itu apa sih? Jadi, geologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang artinya bumi, dan logos yang artinya ilmu. Nah, menurut Noer Aziz M. di tahun 2002, geologi adalah studi tentang bumi sebagai seluruh kelompok studi, asal, struktur, komposisi, sejarah, termasuk perkembangan kehidupan, dan proses alami yang sudah ada dan sedang berlangsung yang membuat keadaan bumi seperti itu di hari ini. Lalu yang selanjutnya yaitu geologi lingkungan itu sendiri. Nah, geologi lingkungan memiliki pengertian sebagai interaksi antara manusia dengan lingkungan geologis. Nah, lingkungan geologis ini terdiri dari unsur-unsur fisik bumi, seperti batuan, sedimen, tanah, dan fluida. Dan juga ada unsur permukaan bumi, tentang alam dan proses-proses yang mempengaruhinya. Lalu selanjutnya, jadi ada 7 konsep dasar geologi lingkungan. Nah, ini yang pertama yaitu the earth is essentially a closed system. Jadi pada dasarnya bumi ini merupakan suatu sistem tertutup. Nah, di bumi ini terdapat berbagai macam peristiwa yang terjadi karena aktivitas-aktivitas setiap bagian dari bumi. Nah, bumi dikatakan sebagai sistem dengan 4 buah bagian, yaitu atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan litosfer. Di setiap bagian sistem itu terjadi berbagai macam aktivitas yang saling berkaitan. Nah, bumi ini bersifat dinamis, artinya sistem berkembang di mana material dan energi yang terkandung di dalamnya berubah secara konstan. Nah, dinamis ini dapat digolongkan ke dalam suatu sistem yang terbuka dengan tidak adanya batasan energi dan material. Namun, terdapat siklus alam seperti siklus air dan siklus batuan yang selalu kembali terbentuk menjadi bentuk semula yang menjadi energi dan material, sehingga sistem ini dikatakan sebagai sistem tertutup. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu the earth is the only suitable habitat we have and its resources are limited. Jadi bumi adalah satu-satunya tempat kehidupan manusia, tetapi sumber daya alamnya terbatas. Nah, seperti yang kita tahu bahwa satu-satunya tempat yang paling sesuai dengan kehidupan manusia itu hanya bumi. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, seiring dengan berjalannya waktu, jumlah populasi itu pasti akan selalu meningkat. Nah, dengan meningkatnya populasi ini, pasti kebutuhan manusia itu juga akan meningkat juga gitu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini, kan diperlukan sumber daya alam nih. Nah, padahal seperti yang kita tahu, sumber daya alam yang dimiliki bumi ini terbatas. Jadi, kita sebagai manusia itu harus menggunakan sumber daya alam dengan bijak supaya sumber daya alam ini tidak akan habis dengan cepat gitu. Tidak akan punah maksudnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu today's physical processes are modifying our landscape and have operated throughout much of geology time. However, the magnitude and frequency of this process are subject to natural and artificially induced change. Jadi, proses-proses alam yang terjadi sekarang itu mengubah bentang alam yang telah tersusun selama periode geologi, baik secara alamiah maupun buatan. Nah, jadi proses alam yang terjadi saat ini itu merupakan kunci untuk kita mengetahui proses alam yang terjadi di masa lalu. Selain itu, proses alam yang terjadi di masa sekarang ini juga dapat digunakan
untuk memprediksi proses alam yang akan mendatang gitu. Jadi kita bisa mengetahui nanti kira-kira seperti apa sih proses alam yang bakal terjadi. Jadi kita bisa mempersiapkan terlebih dahulu seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu there have always been earth processes that are hazardous to people. These natural hazards must be recognized and avoided where possible, and the threat to human life and property must be minimized. Jadi akan selalu ada proses alam yang membahayakan dan mengancam kehidupan manusia. Nah, proses ini terjadi karena aktivitas alam bumi itu sendiri. Nah, proses ini ada dua macam, yaitu ada eksogen dan endogen. Eksogen sendiri yaitu prosesnya itu terjadi di permukaan bumi. Contohnya erosi, banjir, cuaca, krisis air, dan lain-lain. Kemudian proses endogen itu prosesnya terjadi di dalam kerak bumi. Nah, contohnya yaitu aktivitas gunung berapi, gempa bumi, pergeseran lempeng, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya yaitu land and water use planning must strive to obtain a balance between economic consideration and the less tangible variables such as aesthetic. Jadi perencanaan tata guna lahan dan penggunaan air ini harus diusahakan agar mendapatkan keseimbangan antara keseimbangan ekonomi dan penilaian estetika. Nah, bagaimana sih cara menyelaraskan pertimbangan ekonomi dan estetika ini? Nah, kita bisa memperhatikan tahap-tahap ini, yaitu yang pertama, mengatur skala tingkat ekonomi dengan menyamakan skala tingkat evolusi estetika. Lalu selanjutnya ada mengembangkan metode kuantitatif tentang analisis data yang diperoleh. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengembangkan teknik pemetaan dan mengembangkan sumber daya alam yang berestetika tersebut. Kemudian ini yang selanjutnya yaitu the effects of land use tend to be cumulative and therefore we have an obligation to those as for. Jadi efek dari penggunaan tanah atau lahan ini sifatnya kumulatif. Oleh karena itu, kita mempunyai kewajiban untuk menerima dan menanggungnya. Nah, seperti yang kita tahu, itu kan bahwa pertumbuhan maksud saya adalah tambahan populasi manusia itu akan selalu meningkat dengan berjalannya waktu. Nah, karena adanya peningkatan jumlah populasi manusia ini, maka kegiatan manusia itu juga akan semakin meningkat. Nah, untuk memfasilitasi kegiatan manusia ini diperlukan adanya lahan. Nah, padahal lahan ini itu jika dipergunakan tidak sesuai peruntukannya, itu bisa menyebabkan permasalahan. Nah, kenapa sih lahan ini digunakan tidak sesuai peruntukannya? Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa populasi manusia ini akan selalu meningkat sehingga kebutuhan akan lahan ini juga akan selalu meningkat. Padahal lahan sendiri itu sifatnya statis. Dia jumlahnya segitu-gitu aja, dia nggak akan bertambah. Nah, karena terbatasnya lahan ini, maka dapat terjadi penggunaan lahan yang tidak sesuai peruntukannya. Misalnya, dengan adanya populasi manusia yang semakin banyak, maka permintaan lahan untuk tempat tinggal juga akan meningkat. Nah, misal suatu lahan itu peruntukannya sebagai daerah hijau atau daerah resapan air. Tetapi pada nyatanya lahan tersebut digunakan untuk permukiman. Nah, di situ bisa timbul permasalahan. Itu bisa menurunkan kualitas lingkungan sehingga bisa terjadi bencana alam seperti tanah longsor ataupun banjir. Nah, hal itu kan terjadi karena lahan tersebut yang seharusnya itu untuk menyerap air karena tidak ada tumbuhannya, jadi tanah itu tidak bisa menampung air dengan baik gitu. Jadi bisa terjadi bencana alam seperti
banjir atau tanah longsor tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu the fundamental component of every person environment is the geologic factor. An understanding of this environment requires a broad-based comprehension and appreciation of the earth science and other related disciplines. Jadi, komponen dasar dari setiap lingkungan manusia adalah faktor geologi. Dan pemahaman terhadap lingkungannya membutuhkan wawasan dan penafsiran yang luas terhadap ilmu bumi dan ilmu lain yang berkaitan. Jadi untuk memahami ilmu lingkungan ini, kita perlu untuk mempelajari ilmu disiplin yang lain. Misalnya geomorfologi, itu misalkan ini ya, ilmu untuk mempelajari tentang bentang alam dan proses pembentukan bumi. Kemudian ada petrologi, itu ilmu yang mempelajari tentang batuan dan mineral. Kemudian ada sedimentologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang lingkungan sedimen. Kemudian ada tektonik, atau studi yang mempelajari proses terjadinya cekungan laut, gunung, dan kenampakan struktur alam lainnya. Atau hidrologi mungkin, atau juga bisa pedologi untuk mempelajari tentang tanah, dan juga bisa ilmu yang lain ya, ilmu disiplin yang lain. Lalu pembahasan kita yang berikutnya yaitu geologi pada permukaan tanah. Nah, lapisan tanah ini terdapat bermacam-macam ya. Jadi tanah sendiri itu memiliki lapisan yang berturut-turut dari atas ke bawah. Setiap lapisan memiliki jenis tanah yang berbeda. Begitu pula dengan struktur tanah, batuan yang dikandung dalam tanah, jenis kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Nah, lapisan tanah ini ada 4. Yang pertama ada atas, tengah, bawah, dan ada bagian induk ya. Jadi yang atas ini karakteristiknya itu tanahnya berwarna gelap dan kehitam-hitaman, kemudian memiliki tebal antara 10 sampai 30 cm. Kemudian dia mengandung bunga tanah atau humus, jadi dia subur. Kemudian dia juga mengandung mineral sebesar 45%, bahan organik sebesar 5%, dan air antara 20 sampai 30%, serta udara yang terdapat di dalam tanah tersebut sekitar 20 sampai 30%. Kemudian lapisan tanah yang bagian tengah dia memiliki ketebalan antara 50 cm hingga 1 meter. Kemudian dia warnanya itu lebih cerah daripada lapisan atasnya. Dia juga sifatnya itu lebih padat dan sering disebut dengan tanah liat. Lalu lapisan tanah yang selanjutnya yaitu bagian bawah. Jadi dia itu warnanya lebih cerah dan padat dari lapisan atasnya. Kemudian dia punya tebal antara 50 sampai 60 cm. Tanah bagian bawah ini sering disebut juga sebagai tanah cadas atau tanah keras. Dan di lapisan tanah ini kegiatan jasad hidup itu mulai berkurang.